Oke, halo teman-teman semua. Di sini kenalin aku Naomi dari angkatan 2019. Di sini aku mau jelasin sedikit nih tentang SNJ UAS Hidrologi Terapan. Nah, ini aku kemarin tuh udah sempat ngupload SNJ ini ya berupa PDF. Nah, ini kerjaanku dulu pas semester 3. Jadi nanti kalau kalian selama aku jelasin, ini kan aku nanti jelasin pakai Excel juga nih. Nah, paling itu ntar ada beda-beda koma dikit. Kalau kalian ngeliat ada beda-beda angka koma dikit, jangan bingung, itu karena pengerjaan yang di PDF itu aku nggak pakai Excel ya dulu. Jadi yang ini pakai Excel, jadi lebih akurat lah. Tapi nggak ngaruh kok, cuma beda-beda koma. Nah, oke, kita langsung mulai aja ke soal pertama ya. Di sini kalau kalian baca soalnya, baca dari pertanyaan dulu nih aku ya. Tentukan hujan harian maksimum periode ulang 50 tahun jika data hujan tersebut mengikuti distribusi Gumbel. Ditanyanya itu curah hujan 50 tahun. Nah, apa aja data yang diketahuin? Ini kita udah punya nih, data hujan harian maksimum sama nilai faktor frekuensi atau simbolnya itu K ya. Di sini menurut aku tuh ada sedikit salah pemilihan kata di soal. Ini bukan tentukan hujan harian maksimum ya, tapi ini tentukan hujan rencana periode ulang 50 tahun atau hujan kala ulang 50 tahun gitu. Soalnya kalau hujan harian maksimum itu sebenarnya ya yang di data ini namanya hujan harian maksimum. Ini. Nah, oke. Kita langsung ke pengerjaannya aja. Ini aku rekap di Excel, terus aku jumlah pakai sum biasa, terus ngitung rata-rata, terus habis itu standar deviasinya di sini aku langsung pakai formula di Excel aja. Nah, kenapa aku ngitung standar deviasi? Kita masuk ke materinya yang Gumbel. Nah, kalau hujan rencana sendiri itu sebenarnya kan ada 4 metode ya. Ada normal, log normal, log person 3, ada juga Gumbel. Nah, sementara di SNJ tadi, di soal yang dari Bu hari ini udah dipermudah, udah ditentuin tuh langsung pakai Gumbel. Jadi kita nggak perlu mikirin lagi pakai metode apa. Di sini kalau bentar. Nah, tadi ya. Nah, kalau Gumbel sendiri rumusnya itu kalian bisa baca PPT dari Bu Hari juga. Rumusnya itu X sama dengan X bar ditambah S dikali K. X ini itu nanti tinggi hujan rencananya ya. Terus X bar ini rata-rata dari hujan maksimumnya yang tadi dari data itu di rata-rata. Terus nanti ditambah S dikali K. Nah, terus habis itu nih X bar tadi kan kita udah nyari dari rata-rata. Terus nilainya standar deviasi di sini juga udah kita cari. Nilai K udah diketahui. Jadi langsung aja, ini soal nomor 1 juga aku juga sebenarnya agak bingung ya kenapa Bu Hari ngasih sesimpel ini. Nah, ini langsung aja nih. X bar ditambah S dikali K langsung ketemunya 73,284 mm. Nah, gimana kalau misalkan nilai K ini belum diketahui? Kalau nilai K-nya belum diketahui, tinggal dihitung pakai persamaan ini aja yang dari PPT juga. Bisa kalian baca nanti. Terus, gimana juga nih kalau seandainya, mungkin nanti aku nggak tahu nanti di angkatan kalian soalnya bentuknya yang keluar kayak apa, cuma mungkin bisa jadi juga soal itu belum ditentuin pakai metode apa. Kalau misalkan kalian belum dikasih tahu pakai metode apa, pasti kan kalian juga pernah diajarin buat sebaran distribusi. Ada yang tadi itu kan Gumbel, normal, log normal, sama log persen tipe 3. Ini aku kasih contoh salah satu perhitunganku. Kalau misalkan mau nentuin metodenya itu metode distribusi apa, sebarannya jenisnya apa,
Kalian ngitung satu-satu kayak gini ya. Jadi kenapa ini perlu ngitung X min X RT kuadrat, terus pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya di sini, karena kalau kalian lihat nih sebentar. Nah, di sini kalian tuh perlu ngitung yang namanya parameter statistik curah hujan. Ada nilai rata-rata, standar deviasi, CS, CK, CV. Fungsinya apa? Fungsinya buat ini nanti, buat nentuin parameter si parameter statistik ini mana yang paling sesuai sama persyaratan ini. Nah, nanti dicari yang kurang mendekati yang mana. Nah, kalian pakai yang paling mendekati sama syarat. Kayaknya kalau nggak salah di materi itu juga ada kok. Nah, ini kalian bisa pakai buat nentuin persyaratannya, itu pakai nentuin metode distribusi mana yang paling cocok sesuai persyaratan ini ya nanti. Oke, nomor 1 berarti udah clear ya. Terus habis itu nomor 2. Nah, nomor 2 ini kalian baca soalnya itu di sini kita dikasih satu data dari suatu daerah aliran sungai atau DAS. Satu DAS ini dibagi jadi 4 subDAS. Terus kita dikasih data luas, tata guna lahannya ada berapa persen, terus ini koefisien pengalirannya juga kita udah dikasih nih. Terus habis itu panjang sungai sama kemiringan juga dikasih. Nah, pertanyaannya apa? Hitunglah besarnya debit banjir rencana dengan metode yang sesuai jika besarnya hujan rencana sesuai hasil perhitungan nomor 1 di atas. Nah, oke, jadi kita pakai ngitung debit banjirnya itu pakai hujan yang kita dapat dari nomor 1 tadi. Nih, yang mana yang ini nih. Ntar kita pakai nih si angka 73,284 mili. Ini tinggi hujan periode ulang 50 tahun. Dipakai buat ngitung debit banjir. Ini aku cuma mindahin ke tabel aja. Ini juga koefisiennya sama kayak gini sebenarnya. Nah, pertanyaannya kan tadi kan ngitung debit banjir rencana dengan metode yang sesuai jika besarnya hujan rencana bla 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 itu. Nah, kita di sini pakai metode rasional ya. Soalnya biasanya emang yang paling sering dipakai itu metode rasional kalau buat metode non hidrograf ya. Terus di PPT ini kan sebenarnya ini ada nih keterangan nih. Untuk catchment area di bawah 25 km persegi. Tapi kok ini di atas 30,6 km persegi aku tetap pakai gitu. Nah, itu sebenarnya juga waktu dulu ya, aku waktu kelas hidrologi terapan, Bu Hari pun beberapa kali tuh ngasih penjelasan gitu ya. Penjelasan contoh soal yang luasan daerah tangkapan airnya tuh lumayan besar juga, tapi tetap dipakai metode rasional. Karena apa? Karena kita juga nyesuaiin sih sama data yang tersedia ini. Ini kan data yang tersedia cuma C, terus hujan rencananya ada, terus kemiringan ada, panjang sungai ada, luas ada. Jadi kita bisa pakai metode rasional. Dan ini emang yang paling sering dipakai. Metode-metode lainnya juga ada. Kalian bisa baca kalau metode non hidrograf lainnya itu yang di PPT. Terus di sini tuh kalian perlu tahu juga ya, maksudnya debit banjir rancangan non hidrograf dan hidrograf. Nah, kalau non hidrograf itu kita cuma bisa tahu debit puncaknya. Kenapa gitu? Nih kita lihat ya rumusnya nih. Ki puncak 0,278 kali C dikali I kali A. Jadi kita cuma tahu debit puncak saat terjadinya hujan. Kita nggak tahu tuh jam pertama hujan itu debitnya berapa, jam kedua hujan itu debitnya berapa gitu. Kalau misalkan debit banjir rancangan metode yang hidrograf, itu mungkin kalian pernah diajarin juga metode Nakayasu, metode Gamma 1.
dan lain-lain. Itu kan kalian bisa tahu ya debitnya jam ke-1 berapa, debit jam ke-2 berapa. Nah gitu, itu bedanya ya. Tapi menurutku sih kalau yang buat metode hidrograf itu kayaknya peluang dikeluarin dalam soal ujian tuh kayaknya agak sedikit. Cuma kalian tetap belajar aja. Nah ini di sini langsung aku jelasin aja ya pengerjaannya. Ini aku ngitung luas dari persentase yang diketahui. Nih, kalau pemukiman kan 25% dari 15 km persegi, terus hutan 35% dari 15 km persegi, terus yang terakhir ini sawah 40% dari 15 km persegi. Terus masing-masing luasan ini dikaliin sama koefisien pengaliran. Nah, ini jadi dapat ya sigma CI dikali AI. Ini koefisien pengaliran ini penting banget karena masing-masing tata guna lahan itu nanti ngaruh banget ke limpasan yang ada. Kayak contohnya nih pemukiman, C-nya 0,8, hutan C-nya 0,4. Ini maksudnya apa nih 0,8 sampai 0,4 ini? Nah, ini tuh maksudnya itu gini, kalau pemukiman itu C-nya 0,8 berarti 80% dari air hujan yang jatuh itu ntar jadi limpasan. Limpasan itu air yang ngalir di permukaan gitu ya, jadi ngalir ke drainase, ngalir di jalan tuh air limpasan namanya. Nah, kalau hutan C-nya cuma 0,4, jadi 40% air yang jatuh itu nanti yang jadi limpasan cuma 40%-nya aja. Selebihnya kemana? Selebihnya ada juga yang ngeresep ke dalam tanah, terus dan faktor lainnya banyak ya kalau koefisien pengaliran. Jadi ini tuh udah ditentuin C ini tuh dari ahli-ahli yang ada gitu kan, karena hidrologi ini emang banyak rumus empirisnya. Jadi kita tinggal pakai aja C yang tersedia gitu. Sebentar ya. Nah, ini koefisien pengaliran C ini kalau nanti nggak diketahui, kalian bisa ngambil dari materi ini. Nah, ini contohnya nih ada perumahan, kategorinya daerah single family, multi unit, bla 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 gitu. Ini sumbernya dari Josron Lubis 1987. Kalau kalian nggak pakai dari sini pun sebenarnya nggak apa-apa, karena koefisien pengaliran tuh banyak banget yang udah bikin rentang nilainya ini, dan itu beda-beda emang. Jadi kalian jangan kaget bingung gitu pakai nilai koefisien yang mana gitu. Sebenarnya kalau sumbernya jelas, kalian pakai aja tuh nggak apa-apa. Jadi contoh aja nih, kalian misalkan industri daerah ringan 0,5 sampai 0,8. Nah, kalian nentuinnya pakai berapa? 0,5 kah atau 0,6 atau 0,73 gitu kan. Nah, itu terserah kalian mau pakai berapa gitu. Kalau nggak ditentuin dari soal tuh bebas. Gitu. Yang jelas nanti semakin besar angka koefisien yang kalian pakai, berarti nanti semakin besar juga debit rancangan yang kalian hasilkan nanti di perhitungannya gitu. Terus oh ya, karena tadi di rumusnya itu metode rasional itu rumusnya 0,278 dikali C dikali I dikali A. Jadi C dikali A-nya itu udah kita dapat dari sini ya. Terus habis itu buat ngitung I. Nah, ngitung I itu gimana caranya? Kita diajarin salah satu metode buat ngitung intensitas hujan itu metode Mononov. Nah, ini metode Mononov ini paling umum dipakai ya sama orang-orang karena emang gampang juga. Kita cuma perlu ngitung TC sama kita tahu hujannya tingginya berapa, itu kita langsung bisa ngitung intensitas hujan. Gitu. Mungkin ada juga rumus-rumus yang lain di sini bisa dilihat. Coba kita pakai aja yang Mononov yang paling umum dipakai. Rumusnya apa nih? R24 per 24 dikali 24 per TC pangkat 2/3. TC ini jangan lupa ini satuan dalam jam,
dan R24 ini dalam mili. Jadi R24 ini yang kita hitung tadi udah rencana, udah satuannya juga udah mili. Nah, kita ngitung TC. TC itu rumusnya juga sebenarnya banyak. Nah, aku pakai rumus ini nih, 0,87 dikali L kuadrat per 1000 kali S pangkat 0,385. Kalau kalian nggak mau pakai rumus ini, nggak apa-apa juga. Kalian ada rumus-rumus lainnya juga nih. Nih, ada rumus kinematik, rumus dari Bransby-Williams, Kirpich, dan lain-lain gitu. Ini banyak banget rumus TC emang. Nah, kalian pilih salah satu aja. Cuma di sini aku, karena ini udah diketahui datanya L sama S, nah ini aku tinggal pakai rumus ini kan juga nggak perlu bingung-bingung nyari data yang lainnya ya. Rumusnya pun simple. Jadi aku langsung hitung aja pakai rumus 0,87 dikali L kuadrat ini dan seterusnya ini. Didapatlah hasilnya kayak di tabel ini, 4,4 jam buat subdas 1, subdas 2 nya 5,6 dan seterusnya. Tinggal dihitung deh KP-nya. KP itu berarti Ki puncak ya, pakai metode rasional. Buat subdas 1, 0,278 dikali I dikali C kali A yang tadi ini. Dapat, tinggal dijumlah. Jumlahnya 164 dikali 164,952 meter kubik per detik. Nah, itu debit banjir rencana periode ulang 50 tahun karena kita tadi pakai hujan 50 tahun juga. Ini R24 ini tuh maksudnya hujan 24 jam ya, tapi periode ulangnya periode 50 tahun gitu. Oke. Kita langsung ke soal nomor 3. Nah, ini aku minta maaf juga, nomor 3 ini aku nggak bikin ke Excel soalnya ini aku kemarin nggak sempat nih ngetik data ini satu-satu, jadi kalian ngeliat PDF ku aja ya yang ini. Ditanya nih, debit rata-rata ditanya itu debit andalan 80% dan 90% dengan metode basic year. Udah ditentuin lagi, kita dimintanya pakai metode basic year. Nah, oke. Buat analisis debit andalan sendiri itu kita diajarin, ini waktu itu aku diajarin sama Pak Hari, ada 4 metode. Yang pertama metode debit rata-rata minimum, ada metode flow karakteristik, ada basic year sama basic month. Kita udah ditentuin makanya basic year ini. Jadi aku langsung skip yang lainnya, langsung ke basic year ya. Nah, ini metode tahun dasar perencanaan atau basic year ini biasanya digunakan dalam perencanaan dan pengolahan irigasi. Nah, ini kan kita juga udah sesuaikan daerah irigasi kedung kandang. Rumusnya simpel banget. Kalau misalkan debit andalan 80% ini nih, debit andalan 80%, rumusnya N per 5 tambah N per 5 plus 1 gitu. Terus kalau misalkan rumus yang buat yang 90% berarti N per 10 plus 1. Nah, terus oh ya, aku mau kasih tahu ya. Metode debit andalan 80% itu artinya apa? 90% itu artinya apa? Nah, debit andalan 80%, 90% itu berarti ada yang namanya faktor resiko kegagalan sebesar, kalau dari 80% sisanya berarti 20%. Nah, berarti kemungkinan 20% itu debitnya nggak sesuai sama debit andalan yang udah kita hitung. Gitu. Kalau 90% berarti faktor kegagalannya 10%. Kayak gitu ya. Terus di sini aku ngerata-rata dulu karena dimintanya itu basic year. Nah, jadi kan patokannya debit tahunan. Nah, jadi aku rata-rata dulu nih dari setiap tahunnya dari bulan Januari sampai Desember itu nanti aku rata-rata dapatlah sekian nih datanya. Gitu. Ini jadi cuma ngerata-rata tiap
bulannya aja ya dalam 1 tahun. Nah, untuk metode basic year, data harus diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nih, sesuai sama materi ya. Nih, data ujian tahunan diurutkan dari yang terkecil ke terbesar gitu. Terus, kan kita dimintanya itu ngitung R80 sama R90. Rumusnya kan tadi kan R80 itu N/5 plus 1 sama N/10 plus 1. Jadi, R80 itu nanti ada di data ketiga dan R90 itu ada di data kedua. Nih, data keduanya buat R90 dan data ketiganya buat R80. Udah sesuai ya. Jadi, simple sebenarnya buat debit andalan kayak gini aja. Nanti kalau kalian mungkin kebingungan sama metode lainnya, itu ntar kalian tanya aku juga nggak apa-apa. Mungkin bisa hubungin aku lewat line atau lewat WA. Nah, ini cuma kesimpulan aja buat 80% itu yang 4,53. Terus kebetulan juga sama 90% juga 4,53. Nah, ini debit andalan tiap bulannya. Cuma rekapan aja. Jadi begitu. Nah, terus habis itu nomor 4 ini soalnya cuma teori ya. Kalau nggak salah. Apa kegunaan rating curve suatu penampang sungai dalam pengumpulan data-data hidrologi? Uraikan langkah-langkah pembuatannya, jelaskan. Oke. Kegunaan rating curve ini bisa dibaca juga sih sebenarnya sama kalian. Rating curve adalah grafik yang menggambarkan hubungan tinggi muka air dan debit pada suatu penampang sungai. Jadi, ini coba ya aku kasih contoh gambarnya. Sorry. Tunggu ya. Nah, ini kan juga ada langkah pembuatan rating curve kan. Jadi aku jelasin ini aja ya, jelasin gambaran umumnya, intinya kayak apa konsepnya. Kalau buat detailnya kalian bisa baca jawabanku yang ini di SNJ yang udah aku bikin. Nah, intinya itu apa? Intinya itu rating curve itu dibikin berdasarkan pengukuran di penampang sungai gitu ya, di satu segmen gitu. Jadi kalau itu udah dihitung tuh, pas tinggi muka airnya sekian, debitnya berapa, pakai alat ukur debit. Mungkin kalian tahu tuh bentuknya yang muter kayak kincir itu. Nah, itu bisa buat ngitung debit dalam satu sungai juga. Nah, itu jadi berdasarkan survei nanti di-input tuh ke dalam satu grafik nih. Contohnya kayak gini. Kalau tinggi mukanya berapa, debitnya berapa, tinggi mukanya berapa, debitnya berapa gitu. Ini tinggi mukanya berapa, debitnya berapa gitu. Nah, akhirnya kalau antara semua data itu di-input ke dalam satu grafik, nanti dia bisa bikin trendline. Trendline-nya tuh ini kalau ini ngelengkung begini ya. Jadi dari banyak data itu mesti bikin satu trendline lah gitu. Kan kurang lebih nggak jauh-jauh kan. Ini data yang satu sama yang lain tuh kurang lebih ya beda-beda dikit gitu. Jadi bisa bikin trendline dari data yang udah kita survei tadi. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita mau tahu kalau tinggi sungainya sekian, di saat itu debitnya berapa, itu tinggal kita lihat dari rating curve ini. Tinggal ditarik aja tinggi mukanya berapa, debitnya sekian. Tinggi mukanya misalkan 0,5. Oh, debitnya itu berapa nih? Di sini. Kurang lebih 500 gitu. Kayak gitu sih simpelnya buat rating curve. Mungkin kalau teman-teman di sini nanti kebingungan masalah metode-metode lainnya ya mungkin
bisa di luar dari soal ini, contohnya distribusi tipe-tipe metode-metode yang lain. Terus di sini mungkin kalian penasaran sama debit banjir rencana yang hidrograf yang pakai jam-jaman, atau kalian bingung sama penentuan debit andalan dengan metode yang lainnya, kalian bisa hubungin aku aja ya nanti di line atau enggak ke WA aku. Oke, mungkin sekian dari aku. Kalau aku ada salah-salah atau kurang jelas penyampaiannya, aku mohon maaf. Oke, makasih ya semuanya ya. Semangat belajarnya buat ujian.